Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat Spansa, selamat datang di Bincang-Bincang Santuy bersama saya Intan Destianisi. Sahabat Spansa, kita telah kehilangan pemimpin kebanggaan kita, Bapak Dr. Ernest Edi Susilo, pada bulan Juli lalu. Pastinya kita sebagai keluarga Spansa merasa kehilangan atas kepergian beliau. Selaku siswa, saya dan teman-teman mengucapkan duka yang mendalam. Semoga Pak Edi husnul khotimah dan ditempatkan di surga Firdaus. Amin. Oh ya, pada kegiatan ini sudah mengikuti protokol kesehatan ya guys. Di Spansa juga setiap bulan telah disemprot disinfektan. Kita juga ada hand sanitizer dan tentunya jaga jarak. Sahabat Spansa, telah hadir bersama saya Bapak Cipto Suroso, Sarjana Pendidikan, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Paninggaran saat ini. Pak Cipto, apa kabar? Alhamdulillah baik, dalam kondisi sehat walafiat. Ya, saya juga perkenalkan, saya mengucapkan turut berbela-sungkawa atas meninggalnya dan dipanggilnya oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Edi Susilo yang telah berjuang di SMP 1 Paninggaran ini. Mudah-mudahan beliau mendapat maghfirah dan mendapat surganya. Amin Allahumma amin. Ya, mungkin bisa disampaikan sedikit profil Bapak atau cerita singkat Bapak bisa sampai di SMP Negeri 1 Paninggaran, sekolah yang berada di daerah atas. Bagaimana kesan Bapak pertama kali di SMP Negeri 1 Paninggaran? Terima kasih waktunya. Untuk saya sendiri, nama lengkap Cipto Suroso. Kalau profil saya juga dari orang desa asal mulanya, yaitu saya ada dari desa Mesoyi, dukunnya Sibantal, ini memang anak namanya Sibantal, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan. Saya lahir juga seperti di Paninggaran, di puncak gunung. Ya. Karena keinginan yang kuat, saya ingin bersekolah. Saya dari SD Mesoyi 2 melanjutkan ke SMP Negeri Satondoro, yang jaraknya kurang lebih 7 kilo. Saya setiap hari pulang balik jalan kaki. Waktu itu belum ada kendaraan menuju ke desa saya. Dari SMP saya ke SPG. Jadi saya tidak pernah menyambungkan di SMA, tetapi saya di SPG Negeri Pekalongan dengan sudah cita-cita ingin menjadi guru. Kemudian dari SPG saya melanjutkan, tetapi karena kondisi ekonomi yang kurang mendukung, saya harus istirahat dulu 1 tahun. Tahun 1991 saya masuk ekip Negeri Semarang mengambil jurusan Bahasa Jawa dan saya lulus tahun 1994. Dan saya mengajar di SMP Muhammadiyah Semarang. Ya, selama 1 tahun. Alhamdulillah pada tahun 1995 ada tes CPNS, saya diangkat dan ditugaskan di SMP Negeri 1 Parang Gubito Wonodiri. Jadi alhamdulillah saya agak dari Pekalongan diletakkan di SMP Negeri 1 Parang Gubito. Saya 4 tahun di sana. Tahun 1999 saya pindah di SMP Negeri 3 Kedungmuni. Ini masih sambil mengikuti studi untuk kegiatan S1. Saya S1 mengambil transfer khusus, yaitu tahun 1998. Alhamdulillah lulus tahun 1999. Ya. Kemudian saya di sana di SMP 3 Kedungmuni mengikuti tes seleksi kepala sekolah, yaitu tahun 2019 saya mengikuti seleksi. Kemudian pada Januari tanggal 7 saya diangkat selaku kepala sekolah di SMP 1 Atap Werdi. Ya. Kemudian pada tanggal
24 Agustus 2021 saya mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana tugas kepala sekolah di SMB 1 Pengeninggaran untuk menggantikan Pak Edi yang waktu itu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sejarah singkat tentang saya sampai di SMB Negeri 1 Paninggaran. Untuk kesan di SMB 1 Paninggaran, saya senang sekali melihat anak-anak yang sopan, bapak ibu gurunya juga tertib dan disiplin, kemudian juga lingkungan yang sangat indah dan bersih. Saya sangat terkesan di SMB Negeri 1 Paninggaran. Gini Pak, berkaitan tentang perkembangan pembelajaran masa pandemi, bahwa SMP Negeri 1 Paninggaran kan sudah melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka. Dari kegiatan tersebut bisa disampaikan melalui bincang-bincang ini agar siswa atau orang tua siswa tahu dasarnya apa, terus hasilnya bagaimana, dan kelanjutannya bagaimana. PTM terbatas itu apa? Terima kasih. Untuk dasar dari pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang diawali dengan simulasi pembelajaran tatap muka, yaitu yang pertama adalah dasarnya yaitu instruksi Mendagri nomor 25 tahun 2021, yaitu tentang PPKM level 4, 3, dan 2 di wilayah Jawa dan Bali. Kemudian instruksi Gubernur nomor 10 tahun 2021 tanggal 24 Agustus tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM level 4, 3, 2 di Jawa Tengah. Kemudian juga ada instruksi Bupati Pekalongan nomor 8 tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang PPKM level 3 untuk COVID 2019 di Kabupaten Pekalongan. Kemudian juga ada petunjuk teknis penyelenggaraan simulasi PPKM, simulasi PTM dan PTM terbatas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor surat 423/204 tahun 2021. Di situ dijelaskan untuk level 2 COVID-19 sekolah bisa melaksanakan PTM, tetapi harus didahului dengan adanya simulasi PTM dilanjutkan dengan PTM terbatas. Nah, untuk simulasi PTM itu peserta didiknya hanya 50% dan hanya 1 tingkat saja. Ya, dan waktunya juga hanya 2 jam, yaitu jam 8 sampai jam 10. Untuk peserta dari setiap kelas hanya 50% dari jumlah maksimal jumlah peserta didik yang ada dalam kelas itu, sehingga untuk di SMB 1 Paninggaran ini untuk jumlah kelas, jumlah peserta didik setiap kelasnya hanya maksimal 16. Itu. Kemudian untuk hasilnya, alhamdulillah dari hasil simulasi tidak ada laporan siswa yang terkonfirmasi COVID-19, baik dari siswa maupun dari pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga dapat dilanjutkan ke level di atas, yaitu PTM terbatas. PTM terbatas sedikit berbeda dengan simulasi PTM. PTM terbatas sudah bisa diikuti oleh semua jenjang, yaitu 7, 8, dan 9 dengan kapasitas setiap kelas masih 50% atau secara pembelajaran dengan model shift, yaitu gantian, 1 hari berangkat, 1 hari tidak gitu. Dan kegiatan ini sudah diatur oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum gitu.
Nah, ini guys, kegelisahan kalian selama ini yang bertanya-tanya kapan masuk. Kalau begitu, apakah sekolah sudah mempersiapkan untuk PTM, Pak? Saya sampaikan tadi untuk PTM itu sudah disimulasikan, sudah sangat siap untuk SMP 1 Paninggaran dari beberapa indikator. Yang pertama adalah tempat cuci tangan di setiap ruangan sudah tersedia yang disertai dengan sabun. Sekolah juga sudah menyediakan yaitu tetap hand sanitizer untuk setiap ruangan. Kemudian di setiap akan masuk ke sekolah semuanya harus melalui protokol kesehatan, yaitu harus memakai masker. Kemudian sekolah juga sudah menyediakan masker setiap harinya sejumlah sepertiga dari jumlah siswa yang masuk, alhamdulillah sudah tersedia. Kemudian juga diadakan pengukuran suhu terhadap semua yang masuk di SMP 1 Paninggaran, anak-anak atau orang yang masuk minimal suhu maksimal suhunya adalah 37,3 derajat Celcius, sehingga untuk pengaturan di tempat di kelas sudah dijaga jarak, yaitu minimal 1 sampai 2 meter jarak antara siswa satu dengan siswa yang lain. Itu yang sudah dipersiapkan di SMP 1 Paninggaran untuk menyambut PTM terbatas. Keadaan atau sistemnya bagaimana, Pak, untuk PTM terbatas? Untuk sistemnya, saya tadi sudah sampaikan bahwa untuk sistemnya yaitu anak masuk hanya 50% dari jumlah kapasitas di kelas tersebut, dan dengan sistem shift itu giliran ya. Mungkin mungkin akan diatur kelas Senin umpamanya yang nomor ganjil, Selasa yang nomor genap, dan selanjutnya begitu. Jadi atur seperti itu untuk teknik pengaturan seperti itu, Mbak. Berarti sekolah sudah menjamin keselamatan dan kesehatan siswa ya, Pak? Saya hanya memastikan sebab barangkali ada orang tua siswa masih khawatir adanya PTM ini. Insya Allah sudah, karena tadi dia sejak masuk sudah diadakan screening ya. Screening artinya sudah ada pengecekan suhu, sudah memakai masker, kemudian sudah ada cuci tangan dengan sabun, sudah disiapkan hand sanitizer di setiap kelas, kemudian jaga jarak. Insya Allah untuk keamanan dan kesehatan siswa insya Allah terjamin. Apa peran atau hal yang perlu dilakukan orang tua pada masa PTM terbatas? Iya. Peran orang tua sangat penting dalam kegiatan PTM terbatas ini. Yang pertama adalah orang tua memastikan bahwa anaknya dalam kondisi sehat walafiat, tidak sakit yang pertama. Yang kedua, memastikan masuk kelas sesuai jadwalnya. Jangan sampai keliru yang hari ini jadwalnya ganjil, maksudnya yang genap, sehingga nanti kapasitasnya akan melampaui batas. Yang ketiga, diharapkan orang tua selalu memantau bahwa anaknya benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Dari rumah sudah disiapkan masker, walaupun di sekolah disediakan. Ya. Yang ketiga, yang keempat, anak dibekali dari rumah, membawa bekal, karena di sekolah tidak ada orang jualan, sehingga orang tua diharapkan membawa bekal anak dari rumah. Selanjutnya juga memastikan bahwa alat-alat tulis juga dipastikan anak sudah siap, sehingga anak tidak boleh saling meminjam alat-alat tulis antara anak yang satu dengan anak yang lain. Kemudian itulah yang kira-kira paling tidak perlu diketahui oleh orang tua dalam mendukung kegiatan PTM terbatas ini. Oke. Bapak atau Ibu guru apakah sudah vaksin semua atau belum, Pak? Insya Allah sudah pas semua,
karena ada suatu hal yang sakit, mungkin masih ada 2 karena ada terkendala penyakit yang menyertai. Karena yang mengizinkan vaksin dan tidak adalah dari dinas kesehatan. Kalau di screening bisa divaksin, sebenarnya bisa semua, tapi karena ada suatu hal maka masih ada 2 PTK yang sementara belum divaksin gitu aja. Iya, kalau untuk siswa bagaimana Pak? Sudah vaksin semua atau belum? Kalau siswa kemarin yang sudah vaksin adalah itu masih belum semua. Itu karena ada 333 yang sudah divaksin dan ada 175 yang belum divaksin. Ini rencananya masih saya koordinasikan untuk bisa dapat divaksin semua. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dari pihak dinas kesehatan bisa menjadwal ulang untuk kegiatan vaksin selanjutnya agar para siswa benar-benar dalam kondisi kebal terhadap penyakit khususnya COVID-19. Jika ada siswa yang sakit, bolehkah ikut PTM atau bagaimana Pak? Tadi saya sampaikan di depan bahwa dari rumah dipastikan anak dalam kondisi sehat. Kalau sementara sakit diharapkan untuk di rumah saja atau isolasi mandiri dulu daripada nanti ke sekolah itu menular pada yang lain. Tapi harapan saya mudah-mudahan tidak ada yang sakit gitu. Terakhir Pak, apakah ada yang ingin disampaikan kepada siswa atau orang tua siswa supaya tetap semangat melaksanakan pembelajaran di saat pandemik seperti ini? Iya. Saya sampaikan bahwa semua harus belajar dengan baik, jangan sampai ada lost generation atau lost learning, sehingga nanti kita akan ketinggalan di dalam mencari ilmu dan kalah dengan pelajar-pelajar dari luar negeri. Kita harus semangat, kita tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga pembelajaran di SMP 1 Paninggaran ini dapat berjalan dengan lancar, dalam semua lancar, sehat dan tanpa halangan suatu apapun. Oke, terima kasih Pak Cipto atas waktunya. Ya, sama-sama. Sahabat Spansa, jadi gitu ya perkembangan pembelajaran di Spansa tercinta. Guys, jangan lupa vaksin. Vaksin dijamin aman dan halal, dan untuk para orang tua atau wali sahabat Spansa tidak perlu ragu atau takut. Jika nanti anak, bapak atau ibu melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah, Spansa telah melaksanakan standar protokol kesehatan untuk mencegah kluster COVID-19 di sekolah. Jangan bosan berjumpa di podcast selanjutnya ya guys, tentunya bersama saya Intan Destianisi. Salam Spansa Jaya, cerdas, integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.